Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Alinisya Putri dengan NIM 12020092, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas RB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian dengan studi kasus kawasan industri Jababeka dan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Terdapat 5 outline. Yang pertama, sejarah perkembangan teori Keynesian. Yang kedua, pokok perkembangan teori Keynesian. Yang ketiga, definisi pembangunan wilayah dan kebijakan pembangunan wilayah. Yang keempat, studi kasus kawasan industri Jababeka. Yang kelima, kebijakan pengembangan wilayah Jababeka. Sejarah perkembangan teori Keynesian. John Maynard Keynes. Beliau yang mengembangkan teori ekonomi Keynesian. Namun, beliau hanya fokus kepada sisi permintaan, yang mana peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian ini merupakan teori makroekonomi tentang pendapatan ekonomi yang dipengaruhi oleh permintaan dengan cara pandang yaitu fokus pada penawaran faktor produksi. Ekonomi Keynesian digunakan di negara-negara maju. Sesudah depresi hebat Perang Dunia II dan ekspansi ekonomi tahun 1945 hingga 1973. Namun terjadi guncangan minyak bumi dan stagflasi tahun 1970, sehingga muncullah krisis keuangan global pada tahun 2007 hingga 2008 yang menyebabkan pemikiran Keynesian sebagai ekonomi Keynesian baru. Terdapat ada 6 pendekatan teoritis Keynesian, yaitu ada rekonstruksi Keynesian, stimulasi sisi permintaan, dukungan sisi supply untuk industri utama yang berbasis dan industri pendukung yang non-basis, demokrasi sosial, kemudian kohesi dan solidaritas teritorial nasional, dan ideologi politik intervensi pemerintah. Pokok pemikiran teori Keynesian. Teori Keynesian menjelaskan terjadinya divergensi wilayah, yaitu perkembangan wilayah menuju polarisasi atau mengkutub pada satu titik. Berikut terdapat 4 teori dalam pokok pemikiran teori Keynesian. Antara lain, ada teori dasar ekspor, teori sirkular dan kausal kumulatif, teori kutub pertumbuhan, dan teori inti pinggiran. Ada teori berbasis ekspor, yang mana lebih ke sisi permintaan, perbedaan pertumbuhan yang ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar negeri maupun di luar wilayah. Permintaan wilayah tersebut dapat dilihat dari hasil produksi atau output suatu wilayah. Jadi, pada wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut akan lebih cepat tumbuh perekonomiannya. Faktor-faktor produksi yang mendukung ekspor yaitu ada bahan mentah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Permintaan wilayah ini dipengaruhi oleh harga ekspor, harga pasar substitusi, dan tingkat pendapatan wilayah. Kemudian yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif, yang mana menurut Thorstein Veblen itu mengemukakan tentang evolusi kelembagaan pada tahun 1857 hingga 1929. Kemudian ada para ahli lainnya yaitu Ludwig Sell, yaitu mengemukakan mengenai dinamika organisasi pada tahun 1851 hingga 1926. Kemudian ada Myrdal tentang kesenjangan kesejahteraan penduduk dan kesenjangan wilayah pada tahun 1939. Dan ada Nicholas Khaldun dan Alin Young, yaitu tentang pertumbuhan wilayah pada tahun 1876 hingga 1929. Yang mana para ilmuwan tersebut memiliki keterkaitan, yaitu Veblen mempengaruhi Alin Young dan mengajarkan Khaldun. Kemudian, Myrdal mendapatkan konsep tersebut dari Ludwig Sell. Dan Myrdal dan Khaldun bertemu dan bekerja sama di United Nations dan Khaldun pada tahun
1970. Terdapat dua teori dalam kesenjangan. Yang pertama, teori Myrdal, yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme atau sosioekonomi dengan memasukkan faktor ekonomi dan non-ekonomi. Yang kedua ada teori Kaldor, yang hanya menjelaskan dari faktor-faktor ekonomi tersebut. Yang ketiga, teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Teori ini yang merupakan menjelaskan mengenai kesenjangan wilayah yang dikemukakan oleh Myrdal, yang membahas proses pertumbuhan suatu wilayah yang cenderung terjadi secara melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Pertumbuhan suatu wilayah maju dengan berdasarkan teori neoklasik, yaitu menguntungkan wilayah tertinggal melalui efek spread yang tidak terjadi, namun yang terjadi yaitu efek backward yang dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong modal dan tenaga kerja dari wilayah tertinggal ke wilayah yang maju. Kemudian ada teori sirkular dan kausal kumulatif Myrdal. Nah, di sini terdapat diagram pendekatan Myrdal kausalitas sirkular dan kumulatif wilayah yang miskin, yang mana yang mempengaruhi tersebut yaitu adanya pendidikan dan keterampilannya rendah, kemudian pendapatannya rendah, kesehatan badan kejauhan yang buruk, kebiasaan norma-norma yang buruk, diskriminasi, lemahnya percaya dan berjaringan, yang membuat suatu wilayah tersebut menjadi miskin dan tertinggal. Nah, berdasarkan gambar tersebut bahwa kemiskinan ini tidak dikaitkan dengan 6 faktor, yaitu yang seperti dijelaskan tadi, pendidikan dan pekerjaan itu masuk ke model manusia, kemudian kepercayaan dan jaringan itu termasuk model sosial, prasangka dan diskriminasi termasuk model asosial, kebiasaan norma dan adat istiadat termasuk ke model budaya, nutrisi dan psikologis masuk ke model kesehatan, dan yang terakhir pendapatan dan kekayaan termasuk ke model finansial. Kemudian ada diagram pendekatan Kaldor kausalitas sirkular dan kumulatif wilayah yang kaya. Dengan berdasarkan gambar di atas yang menunjukkan bahwa akar permasalahannya itu ada di permintaan dan bergantung pada penawaran. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan domestik yang kuat akan memacu produktivitas yang dapat merangsang ekspor neto, terutama pada sistem keuangan internasional stabil dan produktif. Menurut para ahli Myrdal dan Kaldor, wilayah kekayaan perekonomian lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di wilayah yang sudah sejahtera, sedangkan wilayah yang tertinggal atau miskin akan terjebak dalam kemiskinannya. Kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Teori kutub ini berhubungan dengan potensial antara industri penggerak. Kutub pertumbuhan muncul dikarenakan yaitu dihasilkan dari ekonomi aglomerasi untuk mendorong suatu pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Perekonomian ini akan memusat ketika suatu wilayah memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah yang memiliki efek penggandaan. Nah, di sini ada penyebab kesenjangan wilayah. Itu disebabkan oleh deregulasi atau liberasi pasar. Itu contohnya pasar bebas, kemudian lemahnya ekonomi secara struktural, terjadinya pengurasan modal menuju wilayah yang lebih maju, dan partisipasi pemerintah yang tidak memadai dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah itu sendiri memiliki definisi, yaitu upaya yang memerlukan intervensi pemerintah pada mekanisme pasar dalam mengurangi kesenjangan wilayah untuk mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Tetapi, jika diserahkan akan terjadi divergensi wilayah dan akan cenderung terjadi polarisasi pertumbuhan pada wilayah tertentu. Terdapat dua pendekatan wilayah yang tertinggal. Yang pertama, kebijakan proaktif di tingkat wilayah.
untuk mendapatkan persetujuan dari mengambil keputusan kebijakan untuk mendukung anggaran dan sumber daya untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. Kemudian investasi publik pada infrastruktur itu merupakan untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat kebijakan pembangunan wilayah, diantaranya ada bantuan untuk wilayah secara ekstensif, kemudian bantuan untuk wilayah yang kurang unggul, terus ada desentralisasi kewenangan untuk regenerasi ekonomi, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, simulasi untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, dan pembangunan kawasan industri. Di sini saya mengkaji studi kasus yaitu kawasan industri Jababeka, yang mana kawasan ini yang terletak di kota Jababeka, yang memiliki luas sekitar 5.600 hektar dan merupakan pengembangan unggulan di PT Jababeka Tbk. Kawasan ini terdiri dari kawasan industri, hunian, dan komersial, dengan lahan kurang lebih luasnya 1.700 hektar. Kawasan ini yang telah menjadi kawasan yang paling bergengsi di Indonesia karena untuk manufaktur dan industri dan teknologinya. Pada tahun 1989, Jababeka ini telah diakui sebagai kawasan industri paling sukses di Indonesia dalam hal perusahaan multinasional MNC, perusahaan lokal yang terkemuka, dan UKM. Di sebelah kanan terdapat ada peta kawasan industri Jababeka. Produk kawasan industri Jababeka ini ada lahan industri premium yang cocok untuk pembangunan fasilitas industri menengah. Kemudian ada gudang industri sebagai penunjang pabrik yang dirancang khusus untuk industri rumah tangga dengan total luas bangunan ini 1.155 meter persegi. Dengan fasilitas ini yang akan memberikan kemanfaatan area yang maksimal dengan bagian yang terintegrasi terdiri dari area produksi, kantor, dan ruang tamu. Unit ini cocok untuk badan usaha kecil dan menengah atau UKM. Kemudian ada 3 dalam 1 gedung atau 3-in-1. Luas ini sekitar 435 meter persegi yang dirancang untuk penyimpanan atau area bengkel produksi, listrik, jaringan telekomunikasi, air, dan air limbah saluran juga disediakan. Bangunan pabrik 3-in-1 ini memiliki aksesibilitas yang akan memfasilitasi produksi yang efisien dan menjadi kondusif untuk bongkar muatan. Nah, desain ini akan memberikan fleksibel maksimum dengan biaya terendah dan akan menjadi pilihan terbaik untuk banyak di kalangan bisnis. Kemudian ada Smart Manufacture Hub atau SMH. Bangunan ini adalah bangunan merupakan ruangan yang lebih terbesar dan memberi pelanggan alternatif untuk melakukan layout sesuai kebutuhan, seperti untuk lokakarya, gudang, kantor, lounge, dan lain-lain. Nah, tipe bangunan ini memiliki tampilan yang lebih menarik dengan spesifikasi material finishing yang lebih tinggi, sehingga tampilan tersebut lebih mewah. Kemudian dengan tampilan tersebut, dengan adanya ruangan terbuka lebar dan langit-langit yang tinggi, instalasi panel surya yang dapat lebih ramah lingkungan, serta konsumsi daya yang lebih rendah. Fasilitas ini juga didukung oleh teknologi yang canggih, seperti Smart Eco Factory. Di kawasan Jababeka ini terdapat infrastruktur, yaitu dengan listrik kapasitas yang tinggi, kemudian terdapat gas alam, kemudian pelabuhan kering Cikarang, kemudian instalasi pengolahan air, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, kemudian ada Lab atau laboratorium fabrikasi,
kemudian ada pemadam kebakaran dan hidran kebakaran, ada GIS dan telepon teknologi informasi. Kemudian ada kebijakan kawasan industri Jababeka. Nah, kawasan industri itu harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang sebagaimana diamatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang kawasan industri serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman teknis kawasan industri. Kebijakan integrasi sistem manajemen mutu dan lingkungan kawasan industri Jababeka atau DIJA yang telah ada, yaitu terdiri dari kualitas produk dan jasa yang melampaui harapan pelanggan, kemudian keramahan pelayanan dan respon yang cepat atas setiap pengaduan pelanggan, kemudian inovatif dalam pengembangan produk dan pelayanan serta penyempurnaan organisasi secara berkesinambungan. Kemudian ada pemenuhan persyaratan dan perundangan dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan yang telah ada sejak tahun 2001 yang perlu dievaluasi untuk sesuai dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Nah, pengembangan kebijakan ini bertujuan untuk pengelolaan kawasan industri dan untuk masukan bagi pengembangan kawasan industri yang akan lebih maju. Mungkin sudah di akhir. Apabila ada salah kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.